Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau beresin tas ya Bunda. Ini tas saya sudah saya decluttering banyak ya Bunda. Ini tinggal sisa yang sudah saya decluttering dan memang yang benar-benar saya pakai. Tapi saya ini pakainya nggak semuanya saya pakai ya Bunda. Saya pakai satu dulu sampai rusak, nanti baru saya ambil yang sisa yang sudah saya decluttering ya Bunda. Dan saya sudah nggak beli tas lagi Bunda. Ini juga tas harganya juga nggak mahal Bunda, nggak ada yang nyampe 200, itu nggak ada, di bawah 200 semua Bunda. Ini tas brand lokal ya Bunda, Jimhani, jadi harganya itu terjangkau. Saya nggak punya tas branded yang mahal nyampe 200.000 ke atas ya, apalagi sampai 500, 1 juta, itu saya nggak punya tas harga segitu Bunda. Bagi saya tas yang saya pakai yang penting nyaman, harganya terjangkau, ya saya beli Bunda. Dan ini saya memang tasnya sudah saya banyak yang decluttering ya, karena memang saya sekarang sudah tidak koleksi tas lagi. Dulu saya sering sekali koleksi tas ya, tapi setelah saya menerapkan gaya hidup minimalis dan saya pikir-pikir buat apa beli banyak tas, yang saya pakai ya cuma itu saja, sampai rusak baru saya pakai yang lainnya gitu. Jadi ya daripada kita beli-beli tapi nggak dipakai kan malah rusak ya Bunda. Kadang malah barang kalau nggak dipakai itu banyak yang rusak. Jadi sekarang saya sudah tidak membeli tas lagi ya Bunda. Sambil beres-beres saya mau sharing tips agar tidak terjebak kebiasaan belanja impulsif. Belanja memang menjadi kebutuhan setiap orang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, terkadang orang-orang itu terjebak dengan keinginan belanja yang tak terduga atau disebut juga dengan belanja impulsif. Tipe belanja seperti ini biasanya membuat orang itu terjebak kebiasaan boros. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjebak kebiasaan belanja impulsif? Nah, yang pertama, berpikir sebelum beli. Jangan langsung ambil barangnya ya. Pertimbangkan dulu apakah kita benar-benar sedang membutuhkan atau ini hanya keinginan sesaat saja ya. Karena bisa jadi kita ingin beli barang karena barang itu terlihat bagus atau lucu gitu ya Bunda. Tapi tidak ada fungsi yang spesifik untuk barang yang kita beli itu ya Bunda. Jadi hindari membeli barang yang memang hanya keinginan semata saja ya Bunda. Berpikir terlebih dahulu sebelum membeli barang-barang yang mungkin memang tidak berfungsi sama sekali di rumah ya, hanya buat pajangan saja. Yang kedua, sudah punya barang serupa atau belum? Ingat-ingat lagi ya Bunda, apakah Bunda itu punya barang yang fungsinya sama atau tidak di rumah. Jika sudah punya dan sudah banyak gantinya, misalnya baju, pikirkan apakah kita masih membutuhkannya ketika kehidupan rutinitas kita itu tidak terganggu meskipun tanpa benda itu. Maka lewati saja ya Bunda, jangan dibeli, karena mungkin kan kita masih punya banyak baju ya. Makanya Bunda itu sering lihat baju-baju Bunda, sering diberesin ya. Jadi kita tahu nih baju kita ini sebenarnya masih banyak atau tidak, dan masih banyak yang belum dipakai atau malah sama sekali tidak dipakai. Jadi kita kan bisa tahu, oh iya saya masih punya baju yang serupa yang belum saya pakai sama sekali. Jadi kita kan nggak beli lagi. Jadi itu bisa mengontrol kita ya Bunda. Sering-sering kita sortir juga baju-baju yang sudah tidak layak pakai, biar nanti lemarinya juga lebih luas gitu. Banyak baju yang akhirnya nanti terpakai gitu Bunda. Yang ketiga, jangan suka belanja online. Ada banyak situs belanja online yang memudahkan pembeli dengan berbagai promo dan diskon. Namun untuk mencegah hal ini, kita bisa mengurangi kebiasaan lihat-lihat situs belanja online ya. Batasi juga dengan cara tidak mengaktifkan internet banking, kemudian transfer uang, membuat banyak orang itu tergoda belanja. Tapi ketika kita tak bisa melakukannya, kita akan berpikir dua kali ya.
kalau kita banyak situs belanja online, kan kita sering scroll ya, lihat barang-barang, oh bagus, kok lucu, kok harganya murah gitu ya. Jadi kita jadi sering beli gitu Bunda, beli online. Terus mungkin kalau misalnya kita punya m-banking gitu ya Bunda, kadang itu kan memudahkan untuk berbelanja juga. Kita harus batasi ya Bunda, jangan sampai kita tergoda dengan promo, diskon, cashback gitu ya Bunda. Sekarang kan pinter banget ya Bunda marketingnya ya, buat cari perhatian kita untuk tertarik dengan produk yang ditawarkan ya. Banyak marketing sekarang ya, pokoknya berbagai macam cara agar kita itu tergoda dengan produk yang ditawarkan gitu Bunda. Jadi memang kadang belanja online itu bikin bumerang buat kita ya, yang bisa menguras banyak uang di kantong kita, yang membuat kita ini jadi kewalahan. Kadang ada yang dibayar di belakangan juga, yang akhirnya kita dapat banyak hutang gitu. Kita punya hutang banyak akhirnya, karena apa? Bisa dibayarkan di belakangan, bisa dibayar dicicil gitu. Malah kita akhirnya kan terbebani dengan hutang-hutang yang ada ya Bunda. Sekarang aplikasi-aplikasi pinjaman online itu meresahkan sekali ya Bunda. Kalau kita tidak bijak sekali untuk membelanjakannya, mungkin kita akan terjerumus dalam pinjaman online gitu ya. Jadi benahi belanja online ya Bunda. Saya sendiri bener Bunda, saya nggak suka belanja online karena apa? Sering kecewa. Kecuali memang ada produk yang memang saya sudah pakai, tapi ternyata kita beli di toko itu nggak ada, jadi saya beli online begitu. Tapi kalau kita hanya lihat bagus gitu tapi belum tahu wujudnya seperti apa, terus kita beli ternyata tidak sesuai, itu sangat mengecewakan sekali Bunda. Makanya saya lebih suka itu beli langsung lihat barangnya Bunda, karena saya sendiri badannya juga kalau beli baju itu ukurannya saya itu susah ya Bunda, kadang L, kadang XL gitu Bunda. Jadi saya kalau nggak nyoba nggak bisa Bunda kalau beli baju secara online. Jadi saya kalau beli itu pasti lihat barangnya dulu, lihat kualitasnya, terus saya harus coba, karena memang saya kan tinggi gitu Bunda, tinggi, terus gemuk ya enggak, kurus ya juga enggak Bunda. Jadi kadang-kadang itu L masuk, XL juga masuk gitu Bunda. Jadi saya harus coba. Kalau nggak nyoba saya nggak bisa Bunda. Makanya saya nggak pernah beli baju secara online. Kemudian yang keempat, jangan belanja karena bosan. Sama halnya dengan jangan belanja saat lapar ya. Karena sebenarnya belanja hanya jadi pelampiasan saat kita itu tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jika bosan, carilah hiburan atau main bersama teman, melakukan aktivitas yang kita sukai ya, yang memang benar-benar kita nggak mengeluarkan uang. Misalnya kita karaokean di rumah, nyanyi-nyanyi, terusan ngobrol sama suami, sendau gurau sama anak dan suami. Pokoknya ya yang membuat kita happy aja Bunda. Jangan karena kita bosan kita terus belanja, kita keluar uang. Ya karena kita jenuh kita keluar uang, karena kita lagi bad mood kita keluar uang buat belanja lagi gitu. Itu kan sangat memboroskan ya Bunda. Pemborosan itu malah yang jadi beban kita itu malah semakin tambah banyak. Yang tadinya kita lagi bad mood, ditambah kita belanja, nyampe rumah uang kita habis, belanjaan kita nggak berfungsi, nggak ada fungsinya, tambah bad mood kan kita. Jadi ya berpikir ya Bunda, belanja itu bukan karena bosan, belanja itu karena memang kebutuhan, benar-benar kebutuhan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Jadi kita harus pinter-pinter ya Bunda mengelola emosi kita. Jangan karena emosi sesaat kita membeli barang yang memang belum kita butuhkan ya. Jadi Bunda harus bisa mengontrol diri ya. Yang kelima, pikirkan orang lain. Jika memang harus belanja, maka sortir barang-barang di rumah.
berikan kepada yang membutuhkan atau jual jika masih layak dijual. Dengan begini kan kita tidak menumpuk sampah di rumah. Diskon dan barang-barang lucu mungkin membuat kita itu tergoda untuk berbelanja ya. Namun jangan sampai kebiasaan belanja impulsif membuat kita itu terbiasa untuk kehabisan uang dan rugi sendiri ya. Jadi kita harus bisa berpikir ya Bunda, kalau kita memang pengen belanja, kita juga memikirkan orang lain. Gini, jadi kalau kita mau beli, ada barang yang keluar, jadi kan nanti barang tidak menumpuk di rumah. Jika memang barang-barang di rumah itu sudah tidak difungsikan, dikasih ke orang lain. Jadi kalau kita beli, nanti barang yang sudah lama itu bisa kita kasih ke orang, barang baru bisa kita pakai. Jadi berfungsi semuanya gitu Bunda. Jadi kita bisa berbagi dengan sesama juga. Barang-barang kita juga tidak ada yang sia-sia aja gitu Bunda, nggak dipakai di rumah, hanya buat pajangan saja, kan percuma ya Bunda. Ya sudah, jadi kita kalau mau belanja ya kita ada yang kita keluarin, ada yang kita decluttering gitu Bunda. Itu fungsinya untuk kita decluttering juga perlu untuk menahan berbelanja juga ya. Jangan sampai karena kita decluttering terus kita belanja terus karena merasa barang-barang kita sudah tidak ada lagi, akhirnya kita belanja terus gitu Bunda. Decluttering itu juga fungsinya untuk mengurangi barang-barang yang sudah tidak dipakai, bukan untuk menambah barang-barang baru lagi ya Bunda. Jadi bisa dibedakan ya decluttering itu. Nah ini saya sudah selesai beres-beresnya. Hari ini saya kegiatannya nggak terlalu banyak Bunda, santai-santai di rumah aja karena memang sudah tidak ada kegiatan yang saya kerjakan lagi. Jadi saya santai sambil dengerin musik ya. Saya biasa Bunda kalau lagi santai dengerin musik. Nah, itu tips agar tidak terjebak kebiasaan belanja impulsif. Semoga video saya bermanfaat ya Bunda dan menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Ini suami saya lagi nata barang yang mau dikirim sama suami, pesanan-pesanan kandang yang sudah dipesan sama toko-toko gitu Bunda. Jadi suami alhamdulillah punya sampingan ya Bunda, jadi ada pemasukan selain gaji bulanan ya. Semoga saja usaha kami lancar, bisa untuk masa depan anak dan hari tua ya Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya bisa menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.